Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan sebuah PPT yang berisi ringkasan dari jurnal. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Misbahul Munir, NIM 1909076043. Saya di sini mempresentasikan untuk memenuhi tugas, yaitu UAS Kecerdasan Buatan. Saya mengambil judul jurnal, yaitu Application of Artificial Intelligence Methods in Drilling System Design and Operation, yaitu penerapan metode artificial intelligence dalam perancangan dan operasi sistem pengeboran. Lanjut, untuk artificial intelligence atau AI dapat didefinisikan sebagai aplikasi sains dan rekayasa dengan maksud komposisi mesin cerdas. Ini melibatkan penggunaan alat yang didasarkan pada perilaku cerdas manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks yang dirancang sedemikian rupa untuk membuat komputer menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya dianggap sebagai keterlibatan kecerdasan manusia. Untuk artificial intelligence itu banyak digunakan pada industri-industri yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pada bidang perminyakan. Mengapa sih kok di minyak itu mengambil metode dari artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan? Karena satu metodologi ini yang potensial untuk mengurangi biaya pemboran, meningkatkan keselamatan operasi pemboran dengan menggunakan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tersembunyi dalam laporan yang diketahui oleh para ahli. Tujuan inti AI ini dalam bidang dinamika pemboran sejauh ini adalah untuk secara akurat memprediksi kemungkinan kinerja faktor varian yang kontribusi terhadap keberhasilan pemboran waktu nyata dalam hal waktu, keselamatan, dan praktik pemboran yang diadopsi. Estimasi pengaturan pra-pengeboran, logistik, dan resiko pengeboran terkait praduga pada kemungkinan respon formasi saat pengeboran atau kemiringan perilaku abnormal dan perilaku bit. Pengenalan pada pola berpengalaman dan pemilihan peralatan prosedural tertentu dengan pemantauan real time dan kontrol downhole bit dan perilaku BHA. Keberhasilan AI tersebut di lapangan dalam pengeboran hidrokarbon dan minat tambahan berikutnya dari para ahli industri adalah akibat langsung dari perilaku sistematis unik dari teknik AI tersebut untuk beradaptasi dan meningkatkan dalam situasi pengeboran dengan kompleks non-linear dan tidak pasti parameter kontrol perilaku metode ini. Lanjut, apa sih pengaruhnya itu terhadap industri perminyakan? Nah, pengaruhnya adalah bidang yang sangat menarik dan penting dalam minyak eksplorasi dan produksi bumi selama bertahun-tahun ini. Telah memberikan pengaruh di industri dan aplikasinya terus berkembang dalam industri minyak dan gas, aplikasi dalam industri E&P atau eksplorasi dan produksi. Memiliki lebih dari 16 tahun sejarah dengan aplikasi pertama tertanggal 1989 untuk interpretasi log sumur, diagnosis mata bor menggunakan jaringan saraf, dan antarmuka simulator reservoir cerdas. Kemudian pengaruh terhadap industri perminyakan lagi telah dikemukakan dalam menyelesaikan banyak masalah di industri minyak dan gas yang meliputi pengenalan pola seismik, karakterisis, reservoir, prediksi permeabilitas dan porositas, prediksi sifat VPT, diagnosis mata bor, estimasi penurunan tekanan pada pipa dan sumur, optimalisasi produksi sumur, kinerja yang baik, manajemen portofolio dan operasi pengambilan keputusan umum, dan banyak lagi. Kemudian pengaruh terhadap industri perminyakan. Aplikasi alat kecerdasan buatan dalam industri perminyakan karena ketersediaan yang lebih besar dari ahli manusia dan banyak publikasi studi kasus aplikasi yang berhasil. Kemudian jaringan saraf tiruan, logika, fusi, dan algoritma evolusioner adalah teknik AI yang paling umum digunakan saat ini dalam berbagai aplikasi perminyakan, seperti simulasi super cair, minyak dan gas, produksi, optimalisasi pemboran dan penyelesaian, optimalisasi pemboran dan pengendalian proses. Kemudian kegiatan proses pengeboran pada kecerdasan buatan telah berkembang selama bertahun-tahun memberikan fleksibilitas dalam pemilihan, pemantauan, diagnosa, prediksi, dan pengoptimalan sehingga berdampak dalam efisiensi dalam profitabilitas secara keseluruhan tidak dapat terlalu ditekan. Di sini alat teknik di sini adalah kecerdasan buatan teknik. Di sini salah satunya adalah penalaran berbasis kasus. Adaptasi metodologi berdasarkan bukti masa lalu dan cor yang ada sumber daya terpisah seperti database untuk diagnosis percontohan dan penemuan kesalahan. Kemudian ada algoritma genetika, adaptasi teknik pencairan dengan penerapan yang sangat luas dalam penjadwalan, pengaturan waktu, dan adaptasi model. Kemudian ada perencanaan dan alur kerja, yaitu pemodelan, penetapan tugas, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaturan upaya yang berbeda. Sistem cerdas, pendekatan pembangunan sistem berbasis pengetahuan. Kemudian di sini ada cabang-cabang dari artificial intelligence teknik.
cabang-cabangnya yaitu ada salah satunya ada GST, yang berdefinisikan yaitu teknik artificial intelligence yang paling banyak digunakan dan berkembang pesat digunakan baik dalam institusi pendidikan dan industri selama beberapa tahun terakhir. GST memiliki kemampuan meniru manusia pada atribut pemecahan masalah yang kompleks untuk ditiru menggunakan teknik analitis logis dari sistem pakar. GST adalah kompilasi unit pemrosesan minor yang saling berhubungan, yang memiliki karakteristik kinerja tertentu yang sama dengan jaringan saraf biologis. Informasi diteruskan melalui unit pemrosesan di sepanjang interkoneksi. Kemudian ada logika fusi. Logika fusi memberikan perspektif logika dalam teknik KI yang digunakan untuk penalaran tidak pasti untuk meniru aspek kognisi manusia. Sistem fusi sebagai salah satu cabang dari AI lebih seperti pengalaman kita sehari-hari terkait dengan pengambilan keputusan oleh manusia. Dapat digunakan dalam mengatur dan mengelola formasi yang tidak lengkap atau dapat diandalkan. Kemudian ada algoritma genetika. Genetika merupakan bagian dari teknik AI yang diimplementasikan sebagai proses pencarian dan optimisasi terkomputerisasi yang menggunakan prinsip-prinsip genetik dan seleksi alam. Teknik ini memberi kode solusi potensial untuk masalah tertentu pada struktur data mirip kromosom yang sederhana. Ini telah terbukti menjadi alat yang menjanjikan untuk memecahkan masalah pengoptimalan minyak bumi, optimasi cerdas, dan pengoptimalan waktu nyata dari seluruh proses produksi dan minyak. Kemudian di sini ada manfaat dari artificial intelligence atau apa yang didapatkan dari AI tersebut. Di sini ada teknik leverage AI memiliki lebih dari teknik pemodelan lainnya. Adalah kemampuannya untuk memodelkan proses non-linear yang rumit tanpa bentuk asumsi hubungan apapun antara variabel input dan output. Sebagai teknologi yang berkembang dan menjanjikan, AI telah menjadi sangat populer untuk prediksi, diagnosis, pemantauan, seleksi, peramalan dalam speksi dan identifikasi di berbagai bidang. AI juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan analisis tingkat aktural dan hasil dari basis data historis yang besar. Jenis data yang memungkinkan tidak dianggap berharga atau relevan oleh sebagian besar insinyur dalam proses pemodelan dan analisis konvensional. Alat AI memiliki kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar untuk menetapkan pola dan karakteristik dalam situasi di mana aturan tidak diketahui dan terkadang dalam kasus memahami data yang tidak lengkap dan berisik. Kemudian yang didapatkan lagi dari AI adalah alat AI itu hemat biaya. GST sebagai contoh memiliki keunggulan kecepatan eksekusi setelah jaringan dilatih, kemampuan untuk melatih sistem dengan kumpulan data daripada harus menulis program. Mungkin lebih hemat biaya dan mungkin lebih nyaman ketika perubahan menjadi penting. Alat AI dapat implisit mendeteksi hubungan non-linear kompleks antara variabel independen dan dependen. Kemudian alat AI dapat dikembangkan menggunakan beberapa algoritma pelatihan yang berbeda, mengatasi tugas yang membosankan dan dapat menyelesaikan tugas lebih cepat daripada manusia dengan lebih sedikit kesalahan dan cacat. Kemudian aplikasinya pada oli dan gas. Artificial intelligence telah diterapkan dan terbukti sebagai alat yang ampuh dan berguna untuk memecahkan masalah praktis di beberapa bidang industri perminyakan. Salah satunya yaitu literatur menunjukkan bahwa GST, logika fusi, dan GA adalah alat AI yang paling populer dan banyak digunakan di industri perminyakan. Kemudian ada aplikasi dalam desain atau perancangan pengeboran. Untuk alasan ini, pengembangan dan peningkatan model genetik yang tepat dan metode pemrosesan data yang efisien diperlukan untuk memberikan kesan operasi pengeboran yang hampir akurat ketika data langsung dan waktu nyata tidak tersedia. Untuk merancang sumur itu lebih aman dan lebih cepat, serta anggaran ekonomis membutuhkan pengambilan keputusan yang kompleks dan berdasarkan pengalaman. Sumber informasi masukan utama untuk sumur yang efisien biasanya adalah data sumur offset, model reservoir, dan simulasi pemboran hasil. AI telah diuji dalam berbagai fase perencanaan sumur oleh para ahli. Pemilihan mata bor sesuai karakteristik formasi telah menjadi salah satu faktor yang paling prospektif untuk mendapatkan manfaat dari penerapan AI. Jaringan saraf tiruan GST telah menjadi alat penting untuk mendekode data, mengkategorikan hubungan empiris, dan pemilihan bit yang dioptimalkan berdasarkan database informasi yang ditentukan pengguna. Nah, di sini dapat dilihat yaitu well planning, ada pattern recognition, kemudian ada drilling optimasi dan prosedur decision taking, kemudian ada operational troubleshooting dan well integrity. Lanjut di sini kita bahas yaitu well planning atau perencanaan sumur. Jadi pemilihan mata bor sesuai karakteristik formasi telah menjadi salah satu faktor yang paling prospektif untuk mendapatkan manfaat dari penerapan AI. GST telah menjadi alat penting untuk mendekode dan mengkategorikan hubungan empiris dan pemilihan bit yang dioptimalkan berdasarkan database informasi. Dapat lihat di sini ada struktural yaitu drill bit selection, kemudian ada mode and factor gradation prediction, kemudian ada casing to deep and correct pressure determination, kemudian ada oil field
kemudian ada platform selection, kemudian ada trajectory and directional mapping. Ladang minyak di wilayah timur dengan formasi bandel minyak dan air yang berdekatan dengan produksi niche yang sangat selektif. Dalam kebanyakan kasus, di sini faktanya lebih akurat yang GRNN. Karena untuk memprediksi perkiraan gradien sebagai fungsi kedalaman, gradien lapisan penutup dan lapisan rasio Poisson. Model jaringan syarat mengambil semua data ini sebagai masukan, dapat berupa data lapangan aktual atau perkiraan dengan teknik lain, dan memplot prediksi lumpur dan atau gradien retakan untuk kumpulan data. Kemudian di sini ada real time optimization. Di sini ada BHA, behavior monitoring, kemudian ada ROP, kemudian ada friction, yaitu gesekan AI, drag and load transfer WOB, kemudian ada ADS vibration monitoring, kemudian ada estimation of hole cleaning efficiency, kemudian ada thrust and drilling, torsi prediction. Banyak metode seperti itu termasuk dalam kategori perencanaan sumur atau optimalisasi. Jadi di atas itu adalah sebuah metode. Kemudian dalam waktu nyata, tergantung pada apakah metode tersebut dilakukan sebelum pengeboran, penerapan jaringan cerdas, algoritma, dan berbasis kasus penalaran telah menguntungkan fase perencanaan yang baik. Hal itu juga sama berharganya dalam mengoptimalkan kinerja pengeboran dan mendiagnosis hambatan yang menghalangi pengeboran yang efisien secara real time. Kemudian ada operational troubleshooting. Di sini sebagian besar masalah kecil yang terjadi pada pengeboran interval diselesaikan melalui rujukan teknis, dokumen, data waktu nyata, seperti laporan pengeboran harian, DDR, laporan akhir interval, kemudian ada laporan akhir sumur, kemudian ada dokumen data ini dalam contoh selanjutnya menjadi dasar untuk perumusan database besar, dan portal informasi yang berfungsi sebagai dasar untuk penerapan alat AI seperti JST dan perangkat penalaran fusi. Kemudian ada pattern recognition. Di sini ada real time drilling recognition dan drilling equipment condition recognition. Di sini ada indikasi risiko pengeboran secara real time, merupakan faktor kunci dalam memperkirakan kemungkinan insiden pengeboran, menentukan akar penyebabnya, dan mengevaluasi tingkat risiko yang terkait, menyarankan tindakan pencegahan atau pengendalian dari modifikasi parameter kontrol seperlunya untuk menghindari situasi tersebut. Alat pengenalan kondisi peralatan pemboran yang dikembangkan terutama didasarkan pada alat sistem JST yang menentukan keadaan sistem pemboran dengan mengevaluasi kondisi komponen pemboran, tali bor, mata bor, dan peralatan permukaan lumpur dan lain-lain. Kemudian di sini ada current technology gaps of AI application in drilling system design and operation. Teknik ini berhasil digunakan di bidang-bidang pemboran untuk prediksi pemantauan, pengecoran ke depan dan banyak bidang lainnya. Tetapi belum digunakan dalam pengambilan keputusan untuk peralatan atau mesin pemboran. Industri pemboran merupakan industri yang bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, segala jenis alat yang dapat meningkatkan operasi pengeboran, terutama bagi calon pemilihan peralatan sangat penting dan dibutuhkan selama perencanaan dan pelaksanaan rencana. Kemudian setelah kita dapatkan dari hasil tinjauan yang tadi dapat kita lihat, kesimpulannya adalah melalui pekerjaan tinjauan ini telah ditunjukkan bahwa metodologi artificial intelligence dalam industri minyak dan gas telah digunakan oleh berbagai segmen dalam industri perminyakan. Kemudian, teknik dan aplikasinya berdampak besar pada berbagai aplikasi yang mengarah pada penghematan waktu, meminimalkan risiko, menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, dan menyelesaikan banyak masalah pengoptimalan. Industri minyak dan gas saat ini telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan kinerja pengeboran dengan menambahkan alat dan sensor lubang bawah berteknologi tinggi, memodifikasi prosedur pengeboran klasik, dan menggunakan sistem rig permukaan yang canggih. Kemudian, manfaat utama menggunakan alat untuk memandu aspek perencanaan optimasi dan penyelesaian masalah dari proses pengeboran adalah rasional yang pengambilan keputusannya di lapangan murni berdasarkan dokumen. Kemudian, hasil keseluruhan pada implementasi JST, alat fusi, algoritma genetik, dan mesin vektor pendukung dalam pengeboran sebagai penilaian, baik dalam perbandingan yang dimodelkan atau dalam uji lapangan sejauh ini, sangat menggembirakan dan menuntut penelitian dan pengembangan berdedikasi dari alat AI tersebut. Ya, setelah kita review dari jurnal tadi, kemudian di sini sudah dapat disimpulkan. Di sini ada beberapa kesimpulan tadi, dan itulah aplikasi AI pada industri perminyakan. Ya, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.